Uzlah itu menghindar dari keramaian, menghindar dari manusia atau menyendiri, itu namanya uzlah. TV 21 channel, jangan lupa subscribe ya. Waduh, kaget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rutinitas malam Rebo ingkang kula muliakan dan semoga selalu dimuliakan ini Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang barokah, rezeki yang banyak yang barokah, dan diberi kesehatan, diberi terus keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan semoga diberi usahane tambah maju lancar, dan besakan keluarga bahagia, lagi diparingi sing lagi sakit paringi enggal sembuh, diangkat penyakitnya sehat kembali sehingga bisa menjalankan aktivitas, dan semoga diberi perlindungan saking segala penyakit, segala bahaya, paringi aman selamat wonten ing jalan akhirat, amin Allahumma amin. Pengajian iki pengajiannya tentang toreko, tentang isi toreko atau yang akan menjalankan toreko. Iki kitab hikam itu nih termasuk penerangannya wong kang menuju datang ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, karanganipun Al-Alim Al-Alamah Syekh Ibnu Athaillah Askandari. Ma nafa'al qalba ayil qalbal murid fit-tathiri min ghafalatihi wal qurba ila hadrati maulahu syai'un misla uzlatin ay i'tizala 'anil nas yadkhulu biha maidana fikratin ay fikratan syabihatan bil maidani litaraddudil qalbi fiha kataraddudil khuyuli bil maidani. Wal muridu idza kana mukhalitan lin nasi istaghala nadluhu bil mahsusati wala yatafakkaru qalbuhu illa fiha wala yazalu nadhiran illa li alami syahadah. Mana fa'al qalba, orang manfaat ning ati sesuatu, orang manfaati hati sesuatu yang seperti uzlah. Ayat qalbal muridi tegese orang manfaati ning atine murid-murid niku kang lagi menjalankan takarrub, membatalkan ibadah, ngambah datang ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan diri dari sifat kelalaian dan mendekatkan diri wal qurba ila hadrati maulahu, mendekatkan diri kepada rajanya, siapa? Allah. Mendekat diri kepada Allah misla uzlatin, ngumpamani atau seperti
Uzlah itu menghindar dari keramaian, menghindar dari manusia atau menyendiri, itu namanya uzlah. I'tizal 'anil nas, artinya uzlah itu nyingkir saking manusia, jadi tidak mau keramaian atau tidak boleh ada rame-rame, artinya ya harus menyendiri. Yadkhulu biha maidana fikratin, maka dengan uzlah inilah bisa leluasa berpikir. Ai fikratan syabihatan bil maidani, berpikir yang menyerupai lapangan. Artinya orang kalau pengen pikirannya luas, segala apa yang dipikirkan itu bisa jadi kenyataan, tidak hanya pikiran bolak-balik tapi tidak membuahkan, tidak mendapatkan natijah atau tidak menghasilkan. Liku karena berpikir di kalangan banyak orang. Tapi kalau dengan sendirinya, insya Allah itu akan ketemu sesuatu yang diukur oleh akal itu tidak ketemu, tapi dengan sendiri itu pasti akan ketemu apapun yang dipikirkan. Tapi kalau di tempat ramai, karena saking banyaknya orang, jadi tidak bisa jernih pikiran, pasti dari sana sini ada yang masuk. Makanya pikiran yang hakiki itu harus dengan sendiri. Kalau pikiran banyak orang, kemungkinan kalau memikirkan hal duniawi pasti ketemu, bahkan mungkin harus dengan sharing sesama teman. Tapi kalau berpikir yang jernih, yang hakiki untuk kita menuju kepada Allah, itu harus dengan sendiri, tidak dengan banyak orang. Karena kalau dengan banyak orang itu banyak yang masuk dan nanti tidak ketemu asror itu rahasia dalam hati. Rahasia itu semua dalam hati semua, bukan dalam pikiran. Nanti kalau dalam hatinya ini tenang, itu nanti muncul di dalam pikiran. Pikiran itu bisa ikut bersih dengan bersihnya hati. Nah, sedangkan kalau berpikir di depan banyak orang, itu tidak akan tercapai pikiran-pikiran yang hakiki. Contoh, berpikir tentang alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpikir tentang alam, sampai mikirkan pohon yang diciptakan oleh Allah, tumbuh-tumbuhan. Mungkin sekedar tumbuh-tumbuhan ini diciptakan oleh Allah, sampai berpikir sudah gede begitu, ya paling mikir sekedar daun, cabangnya begitu saja. Tapi kalau berpikir sendirian dengan hakikinya ciptaan Allah, dari mulai belum ada pohon sampai terus timbul ada pohon, sampai mikir akarnya, terus bisa gede ini dari mana, bisa ditumbuh besar ini ada apa, itu nanti ketemu semua. Itu berpikir hakiki. Nah, kalau pikir tahu-tahu gede sudah ada daunnya ini, mungkin paling karena menyerap air, paling begitu. Tapi dengan sendiri itu bisa ketemu semua. Makanya di sini orang kalau berpikir di di tempat-tempat yang ramai begini,
itu banyak yang masuk, itu tidak akan ketemu berpikir yang sejatinya. Nah tadi di dalam hadis Rasulullah yang diterangkan tafakkuru sa'atin khairun min sab'ina min ibadati sab'ina sanatan. Ibadah apa namanya, berpikir 1 jam itu lebih baik daripada ibadah sunnah 70 tahun. Ini yang bisa menghasilkan, artinya hakiki ketemu. Nah ini nanti berpikir yang hakiki ini bisa jadi ma'rifat billah. Nah sehingga kemakrifatan billah ini nanti ujung-ujungnya Allah memberi fadl sifat wilayah, jadi waliullah yang tingkatannya namanya tingkatan wali abdal. Ini pikir. Tapi kalau kita berpikir dengan banyak orang, itu tidak akan bisa untuk menghasilkan natijah. Natijah itu apa? Buah, hasil. Tidak akan bisa dengan sebenarnya hakikinya berpikir. Paling mentok lagi mentok. Nah kalau masalah mikirkan sekedar hubungan bisnis, mungkin lewat sharing ketemu itu sih. Tapi berpikir untuk hakiki kita, menjernihkan hati dan menjernihkan pikiran, tathhirul qalbi wa tathhirul fikri, bersihkan hati dan membersihkan pikiran, yaitu dengan sendiri. Enggaknya dengan sendiri, harus dengan kholwat. Nah, dengan kholwat di dalam kamar sendiri itu nanti ketemu. Sebab disitulah Allah akan memberi atau membuka hati kita, membuka pikiran kita. Jadi tidak harus dengan sharing. Malah kalau dengan sharing ya bukan urusannya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu. Jadi bersihnya pikiran itu lewatnya hati. Nah, karena di sini mana fa'al qalba qalbal murid fit tathhir min ghaflah. Jangankan yang istilahnya yang salah-salah, artinya yang tidak sengaja atau lalai. Yang lalai itu kan udah biasa, itu akan bisa hilang pikiran saking bersihnya hati. Nanti bersihnya hati itu harus lewat uzlah atau lewat kholwat. Uzlah menyingkir dari keramaian. Kalau kholwat itu menyepi. Nyepi itu ya masih bisa, ada istri, ada saudara, nah, masih bisa, itu namanya kholwat. Tapi itu pun enggak kita untuk ngobrol, paling sekedar apa namanya, di satu rumah, tapi tidak ngobrol. Nah kalau izlah ya tidak ada siapa-siapa, paling temennya ya gaib atau hewan-hewan buas kan. Nah itu izlah menyendiri. Nah itu nanti akan ketemu dengan sejatinya kita berpikir itu bisa dinyatakan. Makanya orang zaman dulu kalau uzlah itu bisa ngarang kitab. Orang dulu nggak belajar ilmu lagi, coba sahabat, nggak belajar ilmu lagi, itu dikasih oleh Rasulullah sekian ratus hari, nanti tahu-tahu dikasih oleh Allah bisa ngarang kitab. Nah itu tanpa belajar, dikasih ilmu lagi oleh Allah. Ini orang-orang yang uzlah. Makanya kebanyakan orang yang pengarang-pengarang itu rata-rata yang melewati uzlah. Nggak ada uzlah, kholwat. Baik Ihsan Jampes itu ngarang Sirajul Thalibin itu 41 hari nggak keluar di kamar, tahu-tahu dapat karangan kitab Sirajul Thalibin. Nah, di kitab Sirajul Thalibin Baik Ihsan karangannya itu 41 hari kholwat di dalam kamar. Keluar yaitu dapat kitab Sirajul Thalibin. Nah makanya bersihnya hati di situ nanti ketemu, sehingga kemakrifatan pun ya harus lewat begitu. Itu termasuk syarat orang mendekatkan diri kepada Allah, itu termasuk sebagian daripada syarat. Wal qurba
wal qurba ila hadrati maulahu, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara harus lewat uzlah. Tapi yaitu syarat-syaratnya yang namanya uzlah itu harus menghindar dari keramaian. Kalau tetap masih di kalangan keramaian nggak bakalan bisa. Itu sudah jadi syarat. Fikratan syabihatan bil maidani litaraddudil qalbi biha karaddudil khuyul fil maidan. Orang ini contoh kan, orang yang berpikir bisa mencapai sejatinya berpikir itu harus lewat uzlah. Sama bagaikan kuda, kalau lewat di jalanan itu gak bebas, pasti gak bebas. Tapi kalau dilepas di lapangan, kata orang bil khuyuli fil maidani, seperti kuda-kuda yang dilepas di lapangan itu akan bebas, dia akan lari kemana saja pasti bisa. Orang uzlah itu begitu. Kalau kita enggak namanya uzlah itu harus menyingkir dari keramaian, menyingkir dari manusia sendiri, itu akan bebas. Pikiran itu luas, dibuka oleh Allah, apapun itu masuk. Alam ini bisa nanti kedeteksi dengan pikiran. Jadi pikirannya orang bisa bikin elektronik, bisa bikin pesawat, bisa bikin mobil, bisa bikin sepeda motor. Itu belum apa-apanya kalau dibandingkan dengan orang yang uzlah itu nanti ketemunya hakikinya berpikir. Nah itu istimewaannya orang yang uzlah. Makanya kalau saya kemakrifatan itu harus lewat uzlah. Kalau nggak lewat uzlah ya harus lewat khalwat. Itu akan cepat untuk mempercepat kita menjadi orang yang ma'rifat billah. Nah itu dicontohkan bagaikan kuda yang dilepas di lapangan. Kuda kalau lewat jalan biasa ya pasti nggak bisa bebas, karena kanan kiri ada mobil, ada motor, ada sepeda kan gitu. Nah orang pun kalau sendirian dilepas, orang sendirian tidak tidak ada orang di gua ataupun di atas gunung, sudah lepas itu pikiran itu, nanti bisa kejangkau semua, mikirkan apapun bisa ketemu dengan sejatinya. Mama pohon sejatinya pohon ini apa, itu bisa ketemu yang diciptakan oleh Allah. Dan itu bukan sekedar sepotong-sepotong kita memikir begitu. Itu berdasarkan uzlah. Tanpa lewat uzlah berpikir terbatas. Emang yang nggak ada ukurannya itu nggak ada batasannya hati. Tapi pikiran ini sama. Kalau sudah kita melalui syarat-syaratnya untuk berpikir, makanya yang dijelaskan oleh Rasulullah, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanatan. Di sini ada disebutkan di sini tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanatan. Ibadah 1 jam atau sesaat, berpikir 1 jam atau sesaat itu lebih utama daripada ibadah 70 tahun ibadah sunnah. Keistimewaan berpikir. Makanya sehingga kok bisa ngarang kitab, padahal kita belajar biasa-biasa aja, masuk tak di gambar kayak zaman dulu begitu. Uzlah sekian ini udah ngarang kitab besar sekian sudah ada, kepikir semua di sini. Jadi tinggal nanti diberi keistimewaan oleh Allah, itu rahasia sehingga jalan sendiri, tangan itu kan diikuti aja. Udah nggak dipikir lagi, tak gitu, tinggal ngikuti aja tangan. Tadi hasilnya orang yang uzlah.
ataupun orang yang kholwat tanpa dipikir, karena sudah masuk semua. Jadi kayak fotokopian ini sekali bagus anak apa tulisannya tren mulai nulis. Kalau secara akal kok kita gede segitu, contoh lah kayak kita bikin 4 jilid, lu kalau nulis kan sudah itu bilang yang gula bakal nulis lu karya-karya gula atau Qutbul Ihsan, ada Hidayatus Salam, ada apa Nailul Yusri. Itu kan sudah karena gula dari gula banyak hormat itu waktu nulis itu hormat. Itu lagi hormat lagi nulis karya-karya gula itu. Jadi dalam tiara ini tulisan gula asli awal itu berkerabat. Makanya begitu lagi di Jakarta kok Karwatul Qadiri itu tahu digawa-gawa begaja. Kita ambil cilik lah. Kok bisa sih pakai kita yang nggak pakai tabrak di kontainer bisa ancam ya motor tak keluar tiba kan muter kebalik. Ngantok pun baik. Kula lagi kolot nulis itu. Lagi kolot. Jadi motor kayak masih kali-kali sih nulis di yang ini motor lagi kolot. Masih kali-kali. Masih kula lagi kolot. Ya Thariqatul Ihsan, Hidayatus Salam, ilmu nahwu Nahwiyatul Abdillah, kula kata-kata sebenarnya sih lalu dicetak-cetak. Terus Miftahul Kajian, mulai guys dikuning di orang itu Miftahul Kajian, Sanadiyah, Thariqatul Ihsan, Nailul Yusri, kan dari boyo gawat tadi. Nah masih kali-kali sedikit. Kali orang lagi hormat bulan ada banyak hormat sih mau mulai gak buru-buru makan juga hutan hormat lagi emang penting niku dari syarat syaratnya orang kan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku bulan baca kitab lagi waktu hormat niku kita apa sudah buka enggak masih toko enggak lah niku ya lah barang angel itu bisa didatakan belum kayak lakas angel sing bakal lagi kayak sih kata-kata kudu dimotolakan gitu sekali tak kayak paham kabeh tahu diwaca beda proses di anuan itu tahu diwaca kita harus paham sih rumit-rumit kan lagi di pesantren kayak kenal teman paham kan pas lagi kholat masuk buka kabeh lakas angel sing rumit-rumit ku laka kayak gampang kabeh kayak benar-benar dinyatakan ini betul. Apa mani uzlah tahu kolwat belum? Tadi itu. Ayo Pak Ihsan Jambas itu pada presiden bisa apa? Oli Sirojul Tolibin. Ini Sirojul Tolibin gede. Sa muhadab gede ini kesempatan. Kata Rasul Khuyul fil maidani fal muridu idza kana mukhalitan limas istaqola nadruhu bil maksusah. Ini terangkan murid, hari murid buki wong sing lagi belajar. Wong lagi belajar mendekatkan diri kepada Allah. Nah wong sing lagi mendekatkan diri kepada Allah ini maka jadi kita fa'il murid itu idza kana bukan kelas. Nek umpama campur karo manusia istaghola nadruhu bil maksud ya akan sibuk memandang lain-lainnya. Apa yang dipandang pasti wis ora ketemu pikiran sejen dilengkin sejen balik ya wis ora fokus begitu sibuk ngurusi pandangan. Nah niku yang bedanya tekan itu istaghola nadruhu bil maksusat fala yatafakkaru qalbuhu illa fiha, makanya tidak akan bisa berpikir fokus hatinya. Sebab berpikir itu keluarnya dari hati dulu, hatinya terang bersih, pikiran itu langsung kebuka hati. Tapi yang hatinya masih kotor, pikiran ini buru-buru ketemu budak bulannya. Kenapa ya ala bidzikrillahi tatma'innul qulub? Jadi wong bakal berzikir itu bisa datangkan hati. Iku kula mun istiqomah. Lamun yang boten istiqomah, ya boten bakal bisa berpikir secara fokus, secara jernih. Apa datang supaya tenang. Daun datang dikira, ya agar baik. Kalau yang berangkat dikir pusing mana? Dikir.
konten. Dan itu kudu apa? Istiqomah. Itu istiqomah itu akan bisa temenan nampak dengan istiqomah. Nah, kalau dengan mata kene kita bisa hakiki senyatanya kita tafakur karena Gusti Allah sesuai dengan hadis Kanjeng Nabi pada apa lebih baik daripada ibadah 70 tahun ibadah sunnah 1 jam. Niku kita kudu berpikirnya bisa nyatakan. Lalu berpikirnya potong-potong ya bukan sesuai kalau hadis Kanjeng Nabi. Ya sejam pikirannya pada bisa pada kalau ibadah 70 tahun. Niki ini perbedaan yang penting. Nah maka sampai maka pelajaran insya Allah dipelajari awalnya kita istiqomah dikit kita istiqomah apapun pengen cepat dikeluar istiqomah dikit kok istiqomah bisa nyatakan kita baca kholwat tanpa didasari dengan kholwat ya susah sebab itu syarat kholwat pengen cepat ma'rifat pengen mukasyafah ikisab terbuka alam malakut sahabat lakukan ma'bud kedelak ya niku kudu lewat khol atau uzlah buat uzlah sih rata ini sekolwat mawon mulai kiai pesantren rata kayak Jawa Timur Jawa Tengah ya kholwat kan ya Jawa Tengah Jawa Timur kan biasa buat kholwat orang bakal di Jawa Barat sih udah buat kakek bisnis bisnis itu kenapa bagus tapi kudu anak kalau kholwat ini kudu wonten bisnis ini bukan apa-apa bagus sebab apa kayak istri tapi anak waktu ya kayak apa lapuma kita lagi sing menjalankan mendekatkan diri kepada Allah ayat apa tapi ya bersama mawon sing beli kudu kita kholwat kabeh oleh siapa sih ngurusi dagangan siapa sih ngurusi sawah yang boten jadi ada bagiannya masing-masing. Orang di kalau kiki maksudnya lagi menerangkan tentang kholwat atau uzlah. Daripada mereka nilai si ibadah si tetap wong sing dagang tapi ngurusi karo wong sing kholwat ya pada baik nilai apa dagang ada sedekah kalau masjid pesantren yang mana fakir miskin yang yatim peduli sami mawon ibadah kalau Gusti Allah. Bedanya mau artinya kita pengen bener-bener hakiki karo buatannya mawon beda. Baik kaki kita bisa buru rahasia Gusti Allah supaya buru ya ini kudu lewat kholwat karo uzlah aja tuh tas ngaji kholwat bicara dagangan ya salah boten atas keterangan uzlah yang dagangannya kurang semangat aja wah kunci keliru jadi anak kan lagi sudah menerangkan lagi bulan-bulan kemarin boten jadi ya bagiannya dagang tuh dia kalau kholwat ya salah ayat dia dagang ayat di mana bagiannya masing-masing bagiannya belajar makomnya belajar tuh dia kholwat ya salah juga kholwat ada waktu ya ayat bagiannya mulang tuh dia kholwat ya salah juga kan dia nerangkan tadi bagiannya namun beda mungkin maksudnya mungkin di lapangan guru hakiki nih si sejatinya apa sih dari tafakur regulan itu bisa dinyatakan dengan lewat uzlah atau kholwat maksudnya watan aja salah di mamahamnya wah tes belajar kian kau nih harus saja dagang mania di sini dagang kafe mandek kafe salah ya watan terus apa illa fiha wala yazalu nadrun illa li'alami syahadah tidak akan bisa lepas pemandangan kalau di tempat rame-rame orang banyak sih tidak akan lepas paling melihat kenyataan alam baik kayak koten dilengkin lupa mani dilengkin beda mani itu kan koten dan orang bisa fokus kayak koten fa'idha tazalahu in akasal halu wajala qalbu fi alamil ghaib. Nah ini sebaliknya kalau kita sudah uzlah menyingkir dari keramaian baru akan berubah hati ini langsung kembali mau kan saya dengan kita berpikir dalam buruk hati kita di keramaian karena saking mau mikirkan ini sudah ada pandangan ini mikir ini ada lain yang lain jadi akan difokus makanya tidak akan bisa berhasil. Nah ini cuma buruk kenyataannya alam semesta
Itulah payah kotor bawah berapa. Tapi fa'idha akazalahum in akasar halu wajala qalbu fi alamil ghaib. Nah, sebaliknya kalau kita sudah dijalani uzlah atau khalwatnya, maka hati pun akan berbalik. Tak satu yang dipikirkan, satu nanti ketemu, sehingga apa? Hatinya kebuka tentang alam gaib. Apa dulu alam gaib sampai kenyataan ya kudu khalwat. Bakal rakuan khalwat masa berua. Kayak apa tadi kudu khalwat kita kok kebuka. Nah, ini jero masjid sampai berubah masjidnya. Jadi itu kayak di orang yang jero masjid kayak apa? Ini jero rumah kebuka. Beli kayak di jero rumah sampai biasa kok. Ngalami gaib ganti. Kiki mau kak bapak anak kang Edi, anak kang Asep, ini tiga Asep lupa. Liku mungkin berbalik lewat sini kalau rumah nih hati. Kalau in akasal halu wajala qalbuhu fi alamil ghaibi wa qad jaa fil khabari tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sabila sana. Nah, baru bahwa kita harus mengalami khalwat atau harus dilaksanakan uzlah, baru berbalik katanya, baru terlaksana apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Sebab hadis Rasulullah atau Al-Quran dan hadis Rasulullah pasti nyata apa yang dikatakan. Karena tidak nyatanya tidak sungguh-sungguh, tidak disesuaikan. Kalau disesuaikan ya pasti penyesuaiannya bagaimana? Ya harus sesuai dengan syaratnya. Syaratnya kita bisa menyatakan apa yang dipikirkan itu harus dengan uzlah atau khalwat. Ini syaratnya. Tapi dengan uzlah dan khalwat berpikir sehingga bolak-balik tetap aja nggak bisa. Memang persyaratan ini hikam kerana. Nah, jadi yang sesuai dengan hadis Rasulullah, berpikir 1 jam itu lebih baik daripada ibadah sunnah 70 tahun, harus kita dengan berpikir dengan uzlah. Nah, ntar kalau sampai sampun dadi dikit, walaupun di tempat apa tak lah masalah, dan kudu ditempuh dikit. Ilmu kewalian di pokoknya kudu ditempuh dikit. Namun yang ditempuh enak-enakan ya angel. Mulai di zaman kini media dikit-dikit wali, ya aja gampang. Si ngomong media orang gampang enak persyaratannya. Oh zaman pengen kula kasih mau enak-enakan apa dia diwali. Bagian Syekh Hasan Asadi di Saung Kodri Jalan juga maliknya luar biasa. Nah wis jadi di wilayah di Gusti Allah di tempat ramai pun dia tetap bisa. Kayak konten. Karena wis biasa. Walau wis tempel dikit. Tak buka, tak nyata. Turun dilakoni pengen tak ya belak-balik yang terbau. Mulan. Dari kanjeng Nabi, wirid la ilaha illallah di jero masjid 10.000 karo wirid wong sing kebuka di Gusti Allah. Wah, wong sing marifat karo Gusti Allah langsung diterima. Siji langsung diterima wong 10.000 wirid 1.000 wong siji. Wirid 100 anu la ilaha illallah. Wis pira ping 10.000 niku. Tapi ditembus-tembus di Gusti Allah. Dari Imam Ghazali, mana dari hitungannya kayak hitungan kelapa bosok. Kelapa bosok dari kan berguna. Maling-maling bosok. Lho kenapa dari Imam Ghazali? Jadi mulanya bakal peret tak siji tapi awas. Utuh. Ya niku kudu ditempuh di dikit kayak kotak. Ya mulanya cerita Mbah Khalil la ilaha illallah Mbah Khalil siji ditulis karo sapi ditimbang masih apa tulisannya siji la ilaha illallah Mbah Khalil kan. Niku cerita bener niku. Nah ceritanya santri nih alumni ngundang Mbah Khalil biasanya bahas imam santri biasa sampai sebut ngani sampai sepurete kan itu kan. Tapi akan ditembus kan. Bisa ngebelet potong sapi si paling gede kan. Undang Mbah Khalil masalah ilaha illallah cuma bing teluk Al-Fatihah perangkat. Akhirnya matur saya kekulau potong-potong sapi itu jualnya undang bilang undang panjenengan ya kira-kira sing radaan suwe apa
Ya wis menek, sapi sing masih paling gede deh, sapi gak menek. Timbangan karo la ilaha illallah. Dong ditimbang masih akut la ilaha illallah. Mbak boleh kan? Padahal kertas itu. Masih kakal bener. Dikurangkan masa masukkan. Ya tapi kenyataannya bukan. Bukan konten. Yang orang kita beli gede-gede itu lamun secara akal itu siapa kali itu bilang bisa juga. Tapi ditempuh. Syekh Mahmud ngarang Dilali, pelajaran Dilali itu tebel sebenarnya. Mulai tas Isya subuh seperangkat. Yang nulisnya kok kan bisa banget. Kali nuruti mawon bakal bagus. Kayak konten. Jadi bagian karomah itu macam-macam. Karomah itu ada sih bisa laku dulu baju, ada sih bisa plus ketemu tangan di pekabai, ada tayul arti, ada sih bisa ngarang ya, kalau sih tek kayak mau wajah ya, apa hari mau terbawan, mau tergula pikir mana kali uruti baru sekarang terak kayak mau tuh bisa jadi apal kali, kalau ada, mulanya di tas kayak akan nih bahas Mas Ari lagi, sudah dari BPI saja pas, saya mulai tas kayak akan karya pula karangan pula wes mana di tas bilang loh dibaca kitabnya kan oke dibaca tapi karangannya gini dilakukan kamera Ki Hasim dari baisannya aja baca hafalan ya hafal kapi yang ada di masih ini gua arane lo keistimewaannya bukan maulah oleh uzlah korwa dan temenan bisa dinyatakan kayak mengatakan jadi penting Pam TV 21 channel jangan lupa subscribe ya.